Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa mengenal ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Baik Sintia Putri, saya dari Lombok Tengah, saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram dan saya mengikuti organisasi Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Al-Fajr Universitas Islam Negeri Mataram. Di ceramah singkat kali ini saya akan menyampaikan tentang kematian. Kematian tidak mengenal usia. Kematian akan tiba di waktu yang sudah Allah gariskan. Tua, muda, anak-anak, dewasa, remaja, bahkan bayi sekalipun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Maka dari itu, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita manusia, makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan menghadap Allah. Pasti kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Muda tidak menjamin umur kita sampai 10-20 tahun yang akan datang. Tua pun tidak menjamin umur kita sampai akhir. Tapi kematian akan datang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap untuk menghadapi yang namanya kematian? Kita rasa kita belum siap yang namanya menghadapi kematian, sebab kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, yang tidak ada ujungnya. Sedangkan kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, yang ada ujungnya, yaitu ada yang namanya hari kiamat. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita harus sama-sama bermuhasabah, merenung bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah lama, tidaklah abadi. Mari kita semua melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang akan membawa pahala, sehingga dari pahala itulah kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Sakaratul maut itu bukan perkara yang main-main, di mana sakaratul maut itu sakitnya sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan ketika Rasulullah SAW beliau dalam keadaan sakaratul mautnya, teman-teman, di sana beliau menahan sakitnya daripada sakit sakaratul maut. Karena apa? Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau mohon kepada Allah ketika beliau menahan sakitnya daripada sakit sakaratul maut tersebut? Beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, jika seperti ini rasa sakit sakaratul maut umatku, maka timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku." Bayangkan teman-teman semua, Rasulullah manusia yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang paling baik, paling mulia di muka bumi ini pun merasakan daripada sakitnya sakaratul maut. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa, yang selalu melakukan suatu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa besar, dan selalu bermaksiat kepada Allah? Maka dari itu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita dari sekarang untuk terus mengingat kematian. Sebab dengan kita mengingat kematian, kita akan terus ingat kepada Allah. Bahwa kita akan terus ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, ubah kebiasaan kita, atau bahasa kita sekarang itu adalah habits, yang dimana artinya adalah kebiasaan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus mengatur dari membasahi lisan kita dengan terus berzikir, beristighfar, dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga nanti ketika kita dalam keadaan wafat atau dalam keadaan sakaratul maut kita, semoga kita semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayat kita nanti. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ish masyi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan menjadi mayit. Ingat, kita akan menjadi mayit. Maka dari itu jangan kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan. Maka dari itu bertaubatlah kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, yang dimana artinya adalah Allah Maha Pengasih, Penyayang, dan Allah Maha Pengampun. Jikalau dirasa
ibadah-ibadah kita atau kita di masa lalu pernah melakukan suatu kesalahan, dosa-dosa besar, atau bahkan detik ini kita melakukan suatu kesalahan, maka caranya bagaimana? Yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan taubat kita tersebut kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dirasa malu kita untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di mana di sini artinya adalah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bayangkan teman-teman semua, Allah langsung yang mengatakan hal seperti itu. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Meskipun dirasa dosa-dosa kita mungkin melebihi langit dan bumi, tapi ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga kita menjadi hambanya Allah yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasul, sehingga nanti di surga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cinta. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Jadi mari teman-teman semua basahi lisan kita dan terus mengingat Allah dengan cara berzikir, istighfar, dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai, dan semoga kita wafat dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan husnul khatimah dengan kalimat akhirnya nanti adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin sekian dari video ceramah singkat dari saya. Terima kasih sebelumnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.